Oke, selamat pagi. Siap untuk belajar? Siap. Silahkan Napil dipimpin berdoa di depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Napil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Gadit sehat? Sehat, Bu. Kok mukanya kayak pucat kayak gitu? Apa sakit nih? Tidak, Bu. Malo, lagi pilek kak? Iya, Bu. Pakai masker? Oke. Sepertinya alat tulisnya belum disiapkan ya. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, disiapkan dulu alat tulisnya. Ayo Rama, cepat Rama, dipersiapkan alat tulisnya. Oke. Siap kan? Saya enggak nanya, hanya menyuruh untuk mempersiapkan alat tulisnya saja. Oke, Martin, siapa yang hari ini nggak masuk? Yolanda. Terus siapa lagi selain Yolanda? Sudah, satu aja berarti ya? Yes. Oke, satu. Oke, nah di sini hari ini seperti yang kita lihat sendiri, kita akan masuk ke proyek statistik. Oke, proyek statistik ya. Pada beberapa hari yang lalu, saya sudah memberikan kalian topik yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Kalian di Google Classroom sudah ada topik untuk apa? Berat badan ideal. Kalian hari ini akan ngapain? Membuat apa? Membuat jadwalnya. Jadwal apa? Rancangan untuk proyek berat badan ideal. Nah, kita sudah berdiskusi juga baik melalui GC maupun melalui WhatsApp. Bagaimana kalian sudah melaporkan sampai gimana sih kegiatan yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini tetap saya akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Kompetensi dasar kita yaitu untuk yang pengetahuan adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram. Ini menjadi acuan kita nanti untuk proyek kita atau proyek kita. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya di sini. Oke, Genit, silakan dibacakan untuk tujuan pembelajaran. Silakan dibacakan. Baik, Bu. 1 sampai 4 saja dulu, nanti 5 sampai 8 biar teman yang lain. Oh, 5 sampai 9 teman yang lain. Tujuan pembelajaran. 1. Dapat menghitung nilai mean dari data kelompok yang diperoleh dengan benar dan tepat. 2. Dapat menghitung nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh dengan benar dan tepat. 3. Dapat menghitung nilai simpangan baku dari data kelompok yang diperoleh dengan benar dan tepat. 4.
dapat mengumpulkan data dengan benar dan tepat. Oke, nah tujuan pembelajaran dari nomor 5 sampai di nomor 9 silakan dibacakan oleh Suprendi. 6. 5. Dapat mengelola data dengan benar dan tepat. 6. Dapat menggunakan nilainya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data kelompok dengan benar dan tepat. 7. Dapat menggunakan nilai seragam untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data kelompok dan dengan benar dan tepat. 8. Dapat menggunakan nilai simpangan baku untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data kelompok dengan benar dan tepat. 9. Menyajikan data dalam bentuk laporan kerja dengan benar dan tepat. Oke, terima kasih untuk Gandit dan Suprendi. Selanjutnya kita masuk di tahapan project based learning dengan bantuan blended learning. Blended learning kita apa sih? Kita melalui Google Classroom maupun WA ya. Jadi kalian bisa tahu proyeknya apa dari Google Classroom. Kemudian kita bisa diskusi-diskusi, kita bisa melalui WhatsApp seperti itu. Kan kelompok kita juga sudah ada. Nah, untuk pra pembelajaran itu sendiri kalian itu belajar mandiri seperti yang sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian selanjutnya untuk tatap muka PJBL ini atau Project Based Learning ini fase-fase yang kita gunakan adalah yang pertama akan ada pertanyaan mendasar, kemudian selanjutnya akan ada mendesain perencanaan proyek. Jadi kalian itu akan ada mendesain perencanaan produknya ya. Selanjutnya ada menyusun jadwal, ada memonitor, saya akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek dari kalian. Nanti akan kalian uji hasilnya dengan cara presentasi. Jadi akan dilihat oleh teman-teman kalian. Teman kalian nanti mengomentari, oh bagaimana kira-kira yang hasil yang saya telah buat. Nah, selanjutnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, untuk di pertemuan ini karena kita gabungkan proyek itu dengan pertemuan yang selanjutnya, jadi kita akan kuisnya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita hanya hari ini sampai di refleksi seperti itu. Nah, di sini manfaat untuk proyek. Napil kelihatan nggak? Kelihatan. Silahkan dibacakan manfaat dari proyeknya. Manfaat proyek: memiliki badan ideal merupakan keinginan serta dambaan setiap orang, baik anak muda maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan, dengan alasan kesehatan maupun penampilan fisik. Banyak anak muda menginginkan dan mengembangkan memiliki berat badan yang ideal. Dengan alasan memiliki badan yang ideal memberikan dampak terhadap penampilan fisik dan kesehatannya lebih menarik. Apabila mengetahui berat badan ideal dari rata-rata, ragam dan simpangannya baku, maka kita akan lakukan pola hidup sehat. Oke, terima kasih Napil. Ya, itu manfaat dari proyek kita. Kenapa sih kok harus berat badan ideal? Kira-kira ada nggak sih dari kita yang tidak ideal? Nah, di sini Naila, apa saja materi dalam statistik? Apa? Ragam, Oke, ragam. Terus rata-rata. terus simpangan baku. Oke, dalam statistika, Sabrina, selain yang disebutkan sama Naila tadi, ragam, rata-rata, dan simpangan baku, ada lagi nggak untuk statistiknya? Ada min, Oke, median, dan modus. min, median, dan modus. Oke, nah selanjutnya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Sabrina, seperti kita
berat badan ideal itu kayak apa? Yang seperti apa? Agak yang langsing. Terus berisi gitu. langsing berisi. Langsing berisi. Enggak terlalu kurus, juga enggak terlalu Gemuk ya. Oke. Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk itu menurut Tiara ya. Terus kalau menurut Nurul kayak gimana? Berat badan ideal tuh kayak apa? Kayak apa? Apa kayak saya?
rancangan jadwal terlebih dahulu. Silakan masing-masing kelompok. Di sini ada langkah kerja proyek. Kalian sudah tahu sendiri langkah kerja proyeknya seperti apa, seperti saya sudah kirimkan di GC. Jadi tinggal kalian tuliskan kelompok berapa, tugas kelompoknya apa, kemudian nama kelompoknya apa dituliskan, dan di belakangnya dituliskan jadwal kegiatannya. Silakan dituliskan dengan rapi ya. Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Martin, Tiara, Zulfitri, Sabrina, dan Naila, silakan ke depan. Jangan lupa dituliskan namanya terlebih dahulu. Ya penggaris semua kan? Ada nggak penggarisnya? Ya Allah kecil banget sih Nak, penggarisnya, masya Allah sekali. Iya di belakangnya. Yang penting depannya harus ada nama kelompoknya sudah ada semua, jadi nanti biar jelas. Ada penggarisnya nggak? Jangan lupa ya, judul kalian apa. Nanti tuh akan ada apa ya? Kita itu kan berarti harusnya tuh bagaimana cara kita itu mengetahui kalau oh ini dari data ini akan ada berat badan yang ideal seperti itu. Intinya sih di situ. Bener nggak kalau sampai di situ? Kayak gitu kan? Berarti kan mencari berat badan idealnya, bukan tinggi badannya. Tinggi badan itu udah masuk ke dalam berat badan kan biasanya kan berat badan yang ideal. Kenapa kok proyeknya seperti itu? Karena kita kan akan mencari berat badan ideal. Misalnya berat badan tadi kata teman-teman sendiri kan pasti dipengaruhi oleh
satu tempat yang sama tuh boleh, terus di apa namanya di nggak di satu tempat yang sama, ibaratnya mau sendiri dipisah ya silakan. Kalau nggak dipisah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang pasti adalah dia itu masuk ke dalam satu kesatuan. Oh, kamu mau mencari rata-rata, kemudian kamu mencari ragam, mencari simpanan baku, kalau sudah ada semua. Nah nanti dari situ kamu olah, menjadi untuk yang project. Ini kalau untuk jadwalnya seperti itu ya, yang kan katamu tadi kan. Nah untuk dari awalnya, oke lah. Coba kamu tuliskan aja biar rapi ya. Ya ada yang apapun kamu tulis, kan sama aja pada akhirnya tetap laporan proyek kan yang kamu buat, ya kan? Nah, kalau generasi selanjutnya udah tulis kan untuk apa, nanti akan disediakan waktunya seperti itu, ya. Dari awal, berarti kamu dapat kelas 10 Mia. Oke, mendaftar untuk yang kelas 10 Mia ya. Sabar ya nanti kalau 10 Mia, karena ada yang tinggi banget. Ya, itu nggak tahu nanti dia akan masuk ke berat badan. Dia lama. Yang pasti dijadwalkan aja sih itu. Kamu tanggal berapa? Jadwalnya kira-kira? Besok? Tanggal 11 hari Jumat. Oh, tanggal 11. Untuk mengukurnya, oke, hari Jumat. Ini dia mendatangkan. Oke, iya, Mas. Silakan nanti dilakukan. Kalau butuh data nama-nama, nanti bisa berhubungan dengan ibu, nggak apa-apa kan? Ibu juga lanjut kelas 10-nya. Pak Zul sudah ya? Boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Gini ya. Sebenarnya mau poster lebih dulu atau laporan lebih dulu kan terserah kamu. Tapi di jadwal itu kira-kira kalau poster lebih dulu, hasil laporan tadi tercover apa enggak? Ibaratnya menjamin untuk semuanya masuk ke dalam poster, atau ibaratnya kayak jadi oh semuanya ini masuk ke dalam poster kayak gitu. Oh semuanya lengkap nih, sampai ke kesimpulannya pun lengkap sampai jadi poster terakhir kayak gitu. Itu karena apa namanya, kalian memikirkan laporan dulu ya, berarti ya. Jadi poster itu iya memang bisa seperti itu. Sebenarnya bisa aja sih, asal kalian bisa menjamin aja kalau dua-duanya tadi ibaratnya tuh enggak apa ya, antara poster dengan apa namanya tuh kalian laporan kerjanya tadi itu udah sama-sama bagus tuh ya nggak masalah sebenarnya. Mau dibalik mau kayak gimana ya terserah. Yang pasti kan kalian yang pertama kali harus kalian lakukan dalam penjadwalan data itu kan apa tadi? Yang harus adalah kalian meminta data kan. Nanti kalau mau minta data, aduh nama kelas 10 PIS saya ada. Cuma nanti kita sesuaikan dulu ya, karena ada beberapa anak yang mungkin memang kadang ada, kadang nggak ada. Seperti itu. Kalian mau mengukur tanggal Jumat ya. Jadi nanti saya sediakan waktunya untuk hari Jumat. Oke, iya sama-sama. Oke.
poster itu saat udah terbuat duluan, laporannya baru dibuat. Nanti kalau ada yang kurang, iya, sini. Jangan lupa mencari untuk berat badan idealnya. Kan kita kan ada nanti pakai bantuan jurnal juga kan nanti bagaimana sih cara perhitungan seperti yang kemarin sudah ada di proyek saya itu sebenarnya saya masukkan itu ada jurnalnya itu kan jadi kita berat badan ideal itu dapat dihitung dari mana itu adalah sebenarnya ada linknya. Jadi sekali kita sambil berkomunikasi di WhatsApp. Tambah berat badan ideal. Enam hari 10 sampai 17. Dan nanti kalau sudah selesai silakan kalian nanti kirimkan ya berarti data udah saya data segala macam. Berarti mengukurnya sudah kalian bukan nanti tinggal ibu nanti akan menyesuaikan untuk jadwal kelasnya. Memang hari ini saya sebenarnya sebelumnya ada jam saya ada ya 2 jam ada jam saya nanti di kelas 11-nya nanti saya akan sediakan waktunya untuk ukuran berat badan sama tinggi badan. Jangan lupa nanti apa alat yang harus disediakan apa? Timbangan sama pengukur gimana? HP belum dalam sebuah apa? Buat yang foto-foto. Nanti catatannya silakan apakah kegiatan itu sudah dilakukan, apakah ada kendalanya seperti apa, nanti kalian boleh tuliskan di situ. Kita nggak tahu ya dalam hal itu ada kendala-kendala atau ada apakah sudah selesai, apakah harus berganti-ganti, kita tidak tahu kan nantinya kan ya. Hal yang tidak terduga. Siapa dia dan anggota saya bla bla bla. Oke. Oh iya, ya memang mustahil kalau terangannya hari ini. Saya nggak tahu kalau masa kalian udah duluan berarti kan nggak bisa menganalisis sendiri. Waduh, kecepatan saya ngajar berarti. Yang lainnya belum, kalian sudah nih pakai ilmu kebatinan yang sangat begitu kuat nanti. Waduh, ini ada astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Oke, nah, jadi di sini ini minta data dulu nama kelas. Kelas apa nih? Kelas 10 Inggris. Tadi ada kelas mana ya? Itu 12 Inggris bukan Bu? Nah, itu kelas ini mas 12 Inggris. Ini kelas? Iya. Benar berarti 10 Inggris. Nanti datanya bisa saya kasihkan kalau minta data nama kelasnya. Karena saya ngajar itu terus BB-nya untuk hari apa ini? Tabel apa? Aku nggak tahu. Histogram ini apa? Kalau tabel distribusi frekuensi seperti apa? Harus ingat ya kalau histogram berarti bentuknya seperti apa. Tapi terserah kalian mau pakai tabel distribusi atau histogram sendiri terserah kalian. Yang biasa kita pelajari itu apa? Apa bukan tabel distribusi frekuensi? Yang penyebaran terus bisa ternyata kita kan pakainya dalam tabel distribusi frekuensi seperti itu. Tapi kalau memang mau pakai histogram ya nggak masalah, balik lagi ke kalian. Terserah kalian. Terserah bebas kalian bebas. Berat badan, frekuensi, Distribusi frekuensi. terserah kalian. Iya, sama-sama.
Oke, sudah ditulis semuanya? Oke, saya akan memfoto teman-teman. Kalian akan presentasi sesuai dengan urut kelompoknya ya. Bisa aja. Setelah ada tanggapan dari kan yang lain juga harus menanggapi ya. Kalau ada temannya yang presentasi harus kalian tanggapi. Bagaimana kira-kira pas atau tidak menurut kalian? Silakan untuk kelompok 1, kelompoknya Naila, silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok tentang rancangan jadwal pelaksanaan proyeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Naila Nur Asia. Saya Heldiana. Dan saya David. Di sini Kak Heldiana akan membacakan rancangan proyek berat badan ideal kami. Silakan Kak Heldiana. Jadi rancangan jadwal proyek berat badan ideal kami akan kami lakukan di kelas 11-nya dan kami akan mengambil hari Kamis pada 10 November untuk mengukur tinggi dan berat badannya di kelas 11-nya, dan penanggung jawabnya adalah Kak Ganit dan Kak Pridika. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 kami akan mengolah data kelompok dari data kelas 11-nya. Penanggung jawabnya adalah saya sendiri, saya Heldiana. Dan di hari ketiga yaitu hari Senin tanggal 14 November kami mencari mean ragam simpangan baku. Penanggung jawabnya adalah Kak Nurul. Dan kemudian hari Selasa tanggal 15 November kami akan mencari berat badan idealnya, yaitu penanggung jawabnya adalah Kak Ganit. Dan Rabu tanggal 16 November kami akan menyajikan hasil proyek dalam laporan kerja. Penanggung jawabnya adalah Naila dan Heldiana. Dan hari terakhir yaitu hari Kamis tanggal 17 November 2022 kami akan membuat poster, yaitu akan dibuat oleh Kak Naila, dan kami akan mengambil 6 hari. Jadi sekian dari kami. Ada yang mau tanyakan nggak tentang jadwal-jadwalnya? Apakah ada yang menurut kalian tidak pas ataupun ada masukan-masukan nggak dari kalian? Bisa kalian lihat dari gambar yang telah ditampilkan. Pas apakah tidak di situ? Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ini kemarin sudah bilang apa yang mau ditanyakan, ada nggak? Apakah ada yang kurang jelas? Ya, saya bertanya, mengolah datanya itu apakah Kak Heldiana sendiri? Ini maksudnya itu penanggung jawabnya Kak Heldiana, tapi kelompok lainnya, maksudnya anggota lainnya itu juga akan membantu Kak Heldiana. Ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, tidak ada lagi. Silakan Sekian Kak Apun. presentasi dari kelompok kami pergi ke pasar berkomunikasi. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kelompok 1, job sekali untuk presentasinya. Seperti biasa ya, nanti akan di akhir presentasi akan saya kasih update dari kelompok mana yang paling bagus dalam penyampaian presentasinya ya. Oke, kelompok 2, Martin ya. Yes. Kelompok Martin ya. Silakan maju ke depan. Ya boleh di situ nggak apa-apa. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Adil Kalino, baju romi ke surga, kesengat ke mata. Harus. Ya, kami dari kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jadwal kegiatan yang telah kami buat. Jadi kami akan membuatnya. Kegiatan kami akan dimulai di tanggal 10 sampai tanggal 16. Di tanggal 10 kami akan mulai mengambil data tinggi dan berat badan dari kelas 12-nya dan penanggung jawabnya adalah kelompok kami. Lalu selanjutnya tanggal 11 hari Jumat kami Ida dan Fajar akan mengolah data kelompok menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Lalu di hari Sabtu tanggal 12 November kami akan mencari nilai NIT, ragam dan timbangan baku dan di penanggung jawabnya adalah saya dan Nabil. Ya, hari Nabil. Ini buat Nabil wajib seperti ini. Dan Senin sampai Selasa yaitu tanggal 14 November kami akan membuat laporan kerja dari hasil proyek ini. Dan itu penanggung jawabnya adalah kami semua. Oke. Lalu di hari terakhir yaitu Rabu tanggal 16 November kami akan membuat poster dan penanggung jawabnya adalah saya dan Putri yang paling dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, sedang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau memberi saran? Boleh. Kritik dan sarannya diterima oleh kelompok 2. Mohon bantuannya guys. Gak ada. Ada. Teman-temannya sudah mengerti. Baik. Sangat paham. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semua bisa bermanfaat. Oke, di plus saya. Oke, kelompok 3 lagi. Kelompok Tiara. Oke, lanjutkan kelompok Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kok nggak dijawab? Oke, silakan kelompok Tiara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Tiara Risma Vesta dan saya Maisara. Saya Fendi. Dan saya Ahmad Tegar. Dan ada satu anggota lagi yaitu Yolanda. Kebetulan hari ini sedang berhalangan untuk hadir. Jadi kami langsung saja untuk mempresentasikan jadwal pelaksanaan proyek berat badan ideal untuk kelas 10 KIMIA. Untuk hari pertama yaitu hari Kamis 10 November 2022. Kegiatannya yaitu kami mendata nama kelas 10 KIMIA yang sebagai penanggung jawab yaitu Suprendi dan Rama. Kemudian Jumat 11 November 2022 kami mengukur TB dan BB kelas 10 KIMIA. Penanggung jawabnya yaitu Yolanda, Tiara, dan Maisara. Kemudian Sabtu
12 November 2022 mengolah data TB dan BB yang telah diperoleh, penanggung jawab semua anggota. Kemudian Senin 14 November 2022 mencari nilai mean, seragam, dan simpangan baku, penanggung jawab semua anggota. Selasa 15 November 2022 menentukan berat badan ideal dari data kelas 10 NIA yang telah diperoleh, penanggung jawab semua anggota. Kemudian Rabu 16 November 2022 membuat laporan hasil proyek kerja yang telah dilakukan, penanggung jawab semua anggota. Yang terakhir yaitu hari Kamis 17 November 2022, kegiatannya yaitu membuat poster TB dan BB ideal dan tidak ideal dari data yang telah diperoleh, penanggung jawab semua anggota. Sekian, itulah jadwal pelaksanaan proyek berat badan ideal yang akan kami lakukan. Ada yang terima mau kasih. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang pas? Ada yang mau memberikan saran dan kritiknya? Oke, terima kasih. Boleh ditutup? Sekian, terima kasih. Oh gitu. Oke, dilanjutkan dengan kelompok 4 ya. Kita masuk ke kelompok 4. Kelompok Zulfitri, Aprianti, Haris, Oktavianti, dan Iya. Aduh, Haris cantik banget. Iya dong. Haris. Biasanya Haris nih agak alhamdulillah. Dalam mau nambah satu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Zulfitri Novianti Fabia sebagai ketua kelompok dan anggota saya. Nama saya Aprianti. Saya Kakak Haris Fadila. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil perencanaan proyek tentang berat badan ideal yang telah kami diskusikan, yang akan dibacakan oleh anggota saya Aprianti, Norokia, dan Oktavianti, dan Hari sebagai guru. Pada hari pertama kami mengambil hari Kamis tanggal 10 November 2022. Kegiatan yang akan kami lakukan yaitu meminta data nama kelas 10 BS. Penanggung jawabnya adalah Kak Zulfitri, Kak Aprianti, dan Kak Haris. Terus hari kedua yaitu hari Jumat tanggal 11 November 2022. Kegiatan yang kami lakukan mengukur tinggi badan dan berat badan kelas 10 BS. Penanggung jawabnya adalah Kak Aprianti, Kak Haris, dan Kak Oktavianti. Baik, pada hari ketiga, Senin tanggal 14 November 2022, data dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi. Penanggung jawaban adalah Norokia dan saya Oktavianti. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 mencari nilai min, seragam, dan simpangan baku dan mencari tinggi badan dan berat badan ideal. Penanggung jawaban semua anggota kelompok 4. Baik, pada hari kelima yaitu hari Rabu 16 November 2022, kegiatan kami adalah menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk laporan kerja, dan penanggung jawab pada kegiatan tersebut adalah semua anggota kelompok 4. Dan keenam, pada hari Kamis 17 November 2022, kegiatan kami adalah membuat poster. Di situ penanggung jawabnya ada Fitri dan Norokia. Dan keterangannya akan kami sampaikan pada presentasi selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Boleh ditutup? Sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
Oke. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Naruto, ketemu kekasih. Arigato, terima kasih. Oke, dilanjutkan kelompok terakhir. Semangat kelompok terakhir, ayo kelompok kelima. Soalnya dari awal sudah 4, ayo. Semangat. Marlo di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok Sabrina Dan saya Marlo. dan saya Sajulia. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan jadwal rancangan proyek mengukur dan menimbang berat badan ideal 12 IPIS. Yang pertama, kami memulai menimbang atau mengukur TB dan BB pada kelas 12 IPIS pada hari Jumat 11 November. Nah, penanggung jawabnya itu Marlo, Sajelia, dan Rafita. Seperti Marlo yang mengukur tinggi badan, Sajelia yang menimbang berat badan, dan Rafita yang akan menjadi dokumentasi. Yang kedua, hari Sabtu 12 November, kami melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari mengukur TB dan BB. Penanggung jawabnya saya sendiri dan ditemani oleh Rafita. Yang ketiga, Senin 14 November, data yang telah kami peroleh tersebut, kami cari nilai MEA, raga, dan satunya. Nah, penanggung jawabnya itu adalah seluruh anggota kelompok. Kami mengambil penanggung jawab seluruh anggota kelompok karena kami menyadari kadang kami kurangnya teliti dalam mencari nilai MEA, ragam, dan satunya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Setelah itu nomor 4. Hari Selasa 15 November kami mencari berat badan ideal dan penanggung jawabnya Sajelia dan saya sendiri Marlo. Dan hari berikutnya hari Rabu 16 November kami menyajikan data hasil proyek tersebut dalam laporan kerja. Dan penanggung jawab semuanya seluruh anggota. Dan hari Kamis sampai hari Jumat hasil proyek tersebut dibentuk ke dalam poster dan penanggung jawabnya Sabrina dan Sajelia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin berkomentar atau ingin mengasih masukan, kami persilakan. jika ada yang kurang jelas bisa lihat di yang mau tanya, yang mau ngasih saran, ada nggak? Ada nggak? Ya. Ada nggak? Aman. Silakan ditutup. Jika tidak ada, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih guru. Terima kasih kelompok terakhir. Oke. Belum waktunya istirahat, Rama. Oke, nah presentasi dari kelima kelompok sudah disajikan. Jadi kira-kira kelompok mana aja sih yang bagus? Kami Bu. Kelompok mana yang bagus kira-kira? 1, 2, 3-nya siapa? 3. Oh saya semua, saya berarti. Kelompok 3 bagus Bu. Saya kelompok kami. Kelompok 3 lagi bagus Bu. Untuk kelompok yang bagus dalam penyajian presentasi, walaupun kelompok lain juga bagus sama, jangan berkecil hati. Tapi kalian tetap bagus, kalian sudah berani, kalian sudah pede dalam berbicara atau dalam presentasi di depan. Tapi memang ada yang paling baik dalam presentasi. Untuk yang nomor 3 ada kelompok Zulfitri di plus. Kelompok 4 ya berarti nomor 3. Dan kelompok 2
jangan berkecil hati, kalian tetap bagus, tetap baik, tapi memang kita harus tahu ada yang lebih baik daripada kita, tapi kalian tetap baik. Good job buat kalian semua. Nah, seperti di awal tadi, yang saya katakan bahwa kita hari ini nggak ada yang namanya quiz, nggak ada tes individu, karena kita semuanya setelah proyek ini maka kita baru akan ada tes individu. Maka di sini kalian bisa membuatkan kesimpulan. Oke Naila, kesimpulan kita hari ini apa Naila? Jadi kesimpulan pada hari ini setiap kelompok dipersilakan, maksudnya disuruh untuk membuat rancangan proyek mereka masing-masing di kelas yang sudah ditentukan dan dipresentasikan ke depan. Proyeknya apa? Proyeknya itu untuk mengukur dan mencari berat badan ideal di setiap kelas. Silakan kalian tuliskan apa yang sudah Naila katakan tadi ya. Apa sih kesimpulannya untuk hari ini? Apa statistik yang kalian gunakan untuk hari ini? Sabrina, kita hari ini menggunakan statistik yang apa saja? Apa? Nilaian, Ya. terus ragam dan simpangan. Oke, berarti 3 ya. Berat badan idealnya dicari juga nggak? Saya juga Bu, setelah mencari ketiga. Setelah mencari ketiganya tadi ya. Oke. Kemudian Tiara, kamu akan menggunakan tabel distribusi frekuensi atau menggunakan histogram kira-kira? Frekuensi. Oke, tabel distribusi frekuensi ya. Oke, terima kasih. Berarti itu kesimpulannya, silakan kalian tulis dari beberapa teman kalian ini. Ada Naila, Sabrina, dan ada Tiara. Silakan tuliskan di buku kalian. Kemudian selanjutnya adalah Rama, ini kayaknya paling seneng kalau udah urusan istirahat ya kayaknya ya. Iya, Aduh. Padahal dia berat badannya semakin naik sepertinya. Nanti nggak tahu tuh kelompok Martin tuh. Kira-kira Rama tuh termasuk ideal apa enggak kayak gitu loh. Kita nggak tahu loh. Dia masuknya ideal apa enggak ya? Nah, kemudian apa lagi ya? Hari ini kita ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Malah minta pulang. Aduh, baru jam berapa ini nak? Udah minta pulang. Kerjakan apa? Kerjakan di rumah apa yang dikerjakan? Oke, setelah kesimpulan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajarannya apa tadi? Gimana? Buat jadwal kegiatan. Selama ini pernah nggak kalian buat jadwal kegiatan? Benar. Kursus. Oh, kursus. Kursus. Kalau di pelajaran lain pernah belum? Pernah. Oke. Jadi dia maksudnya secara umum. Nah, terus kemudian senang nggak kalau untuk pembelajaran hari ini? Senang nggak? Daripada biasanya lebih senang mana? Ini apa yang biasanya? Biasanya. Ada yang bilang ini, ada yang biasanya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita benar-benar untuk memfokuskan untuk untuk proyek kita. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari kalian sendiri ya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian, hasil dari data yang telah kalian ambil dari beberapa kelas ya. Kalian nanti akan presentasikan di depan kelas ya. Baik itu nanti kalian laporannya, terus kalian juga nanti harus menunjukkan posternya. Kira-kira bagus apa enggak nih posternya? Jadi itu nanti ada penilaiannya. Kalau kemarin kata Naila, kalau yang menang minta silverware. Ya Bu. Better aja ya. Sama-sama coklat is better. Sama-sama coklat loh.
Terima kasih untuk hari ini. Kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan Haris yang maju. Silakan Haris berdoa nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Haris. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran yang telah kalian lakukan. Semoga pembelajaran kita ini dapat lebih baik lagi, walaupun hari ini memang kita sudah baik, sudah sangat begitu baik. Kedepannya semoga kita akan lebih baik lagi. Kemudian semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan tidak kalian lupakan ya. Oke, terima kasih. See you